Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam program acara Fikih Keluarga bersama Al-Ustadz Aris Munandar hafidhahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan insya Allah di kesempatan kali ini beliau akan mengupas tentang pernikahan yang terlarang dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Aris menyampaikan materi. Silakan. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, kita akan mengkaji bersama beberapa pernikahan yang terlarang dalam Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas 3 jenis pernikahan yang terlarang dalam Islam. Yang pertama adalah nikah syighar, kemudian nikah tahlil, kemudian yang ketiga adalah nikah mut'ah. Pemirsa yang berbahagia, pernikahan yang pertama yang terlarang dalam Islam yang kita kaji dalam kesempatan kali ini adalah nikah syighar, yaitu nikah bersilang. Ada 2 orang laki-laki, masing-masing punya adik perempuan misalnya. Maka si laki-laki mengatakan, si A mengatakan pada si B, keduanya sama-sama laki-laki, ku nikahkan engkau dengan adik perempuanku dengan syarat kau nikahkan aku dengan adik perempuanmu. Atau 2 orang laki-laki masing-masing punya anak perempuan dan keduanya mengatakan, si A mengatakan pada si B, nikahkan aku dengan anakmu, nanti engkau akan aku nikahkan dengan anakku. Dan nikah syighar ada 2 macam. Yang pertama adalah nikah bersilang sebagaimana tadi, tanpa ada mahar dalam pernikahan tersebut. Maka A menikahkan B dengan adiknya ataukah dengan anaknya tanpa mahar. Demikian juga B menikahkan A dengan adiknya atau anak perempuannya tanpa mahar. Nikah syighar dalam bentuk semacam ini tidak ada mahar, adalah satu hal yang haram dan diantara bentuk pernikahan yang ada di masa jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la syighara fil Islam, tidak ada nikah syighar dalam Islam. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syighar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah syighar. Maka jika nikah syighar dengan bentuk pertama tanpa ada mahar, maka tidaklah diragukan keharamannya. Karena mahar adalah satu keharusan dalam akad pernikahan. Tanpa adanya mahar, maka akad nikah tidak sah. Kemudian yang kedua, nikah syighar sebagaimana tadi nikah bersilang, namun dalam hal ini ada mahar. Dalam hal ini ada mahar. Maka si A mengatakan pada si B, nikahkan aku dengan anak gadismu, kau akan aku nikahkan dengan anak gadisku. Dan pernikahan di antara keduanya, pernikahannya A dengan anaknya B dan pernikahan B dengan anaknya A, itu semuanya menggunakan mahar. Maka nikah syighar dalam bentuk yang kedua, ada mahar dalam pernikahan tersebut, suatu pernikahan yang diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Maka pendapat yang hati-hati tentu adalah meninggalkan hal ini. Dan ulama yang melarang membawakan alasan yang pertama, karena dalam nikah syighar jenis yang kedua ini terdapat perjanjian
terdapat perjanjian yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikah di sini ada perjanjian. Yang perjanjiannya adalah perjanjian yang tidak sejalan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak sejalan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Bisa kita katakan ini adalah poin yang kedua, karena nikah shighar meskipun dalam bentuk yang kedua dimungkinkan. Dimungkinkan adalah satu jalan dan peluang besar untuk adanya pemaksaan. Maka sebenarnya si gadis ini tidak suka untuk dinikahkan, namun karena ditekan oleh walinya, akhirnya dengan terpaksa dia menerimanya. Demikian juga perempuan yang kedua. Padahal syarat sah pernikahan adalah kerelaan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tungkahu al-bikru hatta tusta'dana wala tungkahu at-thayyibu hatta tusta'mara. Ya, gadis tidaklah boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya, dan janda tidaklah dinikahkan sampai dimintai perintahnya. Inilah nikah terlarang jenis yang pertama, nikah shighar. Kemudian pemirsa yang berbahagia, pernikahan bentuk yang kedua adalah nikah tahlil. Ya, nikah dalam rangka menghalalkan, dengan tujuan menghalalkan si perempuan yang telah dicerai dengan cerai 3 untuk bisa kembali nikah dengan suaminya yang pertama. Maka nikah tahlil adalah nikah yang terlarang, bahkan dosa besar, bahkan hakikatnya adalah zina. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau katakan, tidaklah kudapati adanya nikah tahlil kecuali akan aku rajam pelakunya. Maka nikah tahlil berkaitan dengan seorang perempuan. Dan perempuan ini telah dicerai dengan cerai 3. Dia telah dicerai sebanyak 3 kali oleh suami pertamanya. Kemudian ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan ini dengan tujuan agar perempuan ini nanti bisa kembali kepada suami yang pertama. Karena dalam ajaran Islam, jika seorang perempuan telah ditolak, telah dicerai oleh suaminya sampai 3 kali, dia tidak boleh kembali kepada suami yang pertama sampai nikah dengan suami yang kedua, kemudian cerai, kemudian menjalani masa iddah. Selama iddah tidak dirujuk, akhirnya iddah selesai. Maka setelah iddah selesai, dia bisa melangsungkan akad nikah dengan suami pertamanya. Karena menimbang hal tersebut, karena menimbang aturan ini, maka boleh jadi ada laki-laki yang ingin jadi pahlawan, ingin menjadi penolong dalam tanda kutip, karena ini penolong dalam kejelekan, dengan dia nikahi perempuan tersebut, namun dia sebenarnya tidak punya niat, tidak punya minat dengan perempuan itu. Dia menikahinya bukan nikah rohbah, bukan nikah yang niat, namun dia nikah dengan tujuan menolong perempuannya agar bisa kembali kepada suami yang pertama. Maka ini adalah nikah tahlil yang diharamkan, dan pelakunya adalah orang yang dilaknat. Baik ini adalah pernikahan yang haram, baik ada kesepakatan antara suami pertama dengan suami yang kedua, atau tidak ada kesepakatan antara suami pertama dengan suami yang kedua, namun yang jelas suami yang kedua menikahi perempuan ini dengan niat dan maksud dan tujuan agar si perempuan bisa kembali kepada suami yang pertama. Maka nikah tahlil jenis yang pertama tadi ada kompromi, ada konspirasi, ada kesepakatan antara suami pertama dengan suami yang kedua. Suami pertama mengatakan, tolong nikahi istriku, nanti kalau udah kamu kumpuli tolong dicerai biar saya bisa nikah dengannya, nikah lagi dengannya.
Maka ini nikah tahlil yang tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat atau Allah Subhanahu Wa Taala melaknat muhalil dan muhalal lahu. Muhalil di sini adalah suami yang pertama, muhalal lahu adalah muhalil adalah suami yang kedua, sedangkan muhalal lahu adalah suami yang pertama yang meminta bantuan kepada lelaki yang kedua ini untuk menikahi mantan istrinya. Yang kedua, tidak ada pesanan, tidak ada kesepakatan antara suami pertama dengan suami yang kedua. Maka suami kedua ini semata-mata ingin berbuat baik dalam tanda kutip dengan menikahi janda dari lelaki yang pertama. Namun dalam hatinya, dan dia boleh jadi nggak ngomong sama si perempuan, tidak pula ngomong kepada lelaki yang pertama. Di dalam hatinya terdapat perasaan dan keinginan untuk membantu perempuan ini dengan menikahinya, menyetubuhinya, setelah itu menceraikannya supaya bisa kembali kepada suami yang pertama. Maka nikah tahlil jenis kedua ini pun juga adalah nikah yang haram. Oleh karena itu maka yang perlu diketahui yang jadi tolak ukur kapan nikah itu adalah nikah tahlil yang haram adalah niat lelaki yang kedua. Tolak ukurnya adalah niat dia. Tidak harus ada kesepakatan. Tidak harus ada omongan dengan suami yang pertama. Yang penting dia punya suami yang kedua, lelaki yang kedua ini punya niat, punya tekad. Kalau dia nikahi perempuan ini, janda ini cuma sekedar pura-pura, karena tujuan pokoknya adalah membantu janda ini supaya bisa kembali kepada suami yang pertama. Maka jika ada niat semacam ini, maka ini nikah tahlil. Adapun niat lelaki pertama, demikian juga niat si perempuan tidak teranggap untuk berstatusnya satu pernikahan dengan nikah tahlil. Maka misalnya suami yang pertama memotivasi seseorang untuk nikah dengan jandanya. Dan dia di dalam hati namun tidak ngomong, dia ingin ini adalah sekedar nikah sementara. Dia tidak ngomong, dia ada membuat kesepakatan. Maka ini tidak teranggap nikah tahlil. Demikian juga seorang perempuan yang sudah dicerai dengan cerai 3, nikah dengan seorang laki-laki, dan dia berencana setelah nikah dengan laki-laki ini dia akan bikin makar begini-begini supaya diceraikan. Tujuannya supaya ini sekedar jadi lantaran usaha supaya saya bisa balik ke lelaki yang pertama. Maka ini tidak teranggap nikah tahlil. Kunci nikah itu adalah nikah tahlil ataukah tidak adalah di niat dan kondisi hati lelaki kedua. Dalil bahasanya niat si perempuan itu tidaklah teranggap dalam nikah tahlil adalah satu kisah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki namanya Rifa'ah Al-Quradi yang dia punya istri, namun istrinya telah dia cerai sampai 3 kali. Setelah cerai 3 kali, istri dari mantan istrinya Rifa'ah ini nikah dengan lelaki yang kedua. Namun maaf lelaki yang kedua ini kemaluannya tidak bisa tegang, sehingga meskipun nikah belum pernah berhubungan badan. Maka namun yang jelas sudah akad nikah. Dan mantan istrinya Rifa'ah ini beranggap kalau sudah akad nikah berarti nanti kalau sudah cerai bisa kembali ke Rifa'ah. Maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, "Wahai Rasul, saya sekarang sudah punya suami, namun suami saya ini anunya itu seperti kata dia seperti ujung kain yang belum dijahit, yang belum dibros. Artinya maksudnya tidak bisa tegang dan belum pernah berhubungan badan dengannya.
Maka Nabi sudah tahu dari gelagat perempuan ini dia ingin kembali kepada Rifa'ah. Nabi katakan kepadanya, boleh jadi engkau ingin kembali kepada Rifa'ah kan? Maka Nabi katakan, la, tidak bisa, hatta tadzuki usailatahu, sampai engkau berhubungan badan dengan suamimu yang kedua. Dan suamimu yang kedua pun bisa, dan berhubungan badan, sampai terjadi hubungan badan yang dengannya engkau menikmati madunya dan dia menikmati madumu. Maka kita lihat di sini mantan istrinya Rifa'ah ini punya niat dengan pernikahan yang kedua untuk sebagai jalan dan lantaran untuk kembali kepada Rifa'ah. Dan Nabi tidak menilai pernikahannya sebagai pernikahan tahlil. Karena niat si perempuan tidaklah menjadi poin penentu apakah satu nikah itu nikah tahlil ataukah bukan. Kesimpulannya, nikah tahlil yang hukumnya haram, yang merupakan zina, ya hakikatnya adalah zina, dan nikah yang tidak sah dan terlaknat pelakunya, itu yang menjadi tolak ukur adalah niat dari lelaki yang kedua. Dan tadi berkaitan dengan hadis tentang kisah mantan istri Rifa'ah, kita jumpai bahasanya satu faedah penting, seorang perempuan yang dicerai dengan cerai 3 tidak akan boleh kembali kepada suami pertama sampai nikah dengan orang lain, dan tidak cukup hanya akad nikah, namun harus ada hubungan badan yang terjadi di antara keduanya, si perempuan ini dengan lelaki yang kedua, kemudian bercerai secara normal tanpa disutradara dan rekayasa, kemudian menjalani masa iddah, selama iddah juga tidak dirujuk, setelah selesai iddah bisa kembali kepada suami yang pertama. Kemudian catatan yang lain berkaitan dengan nikah tahlil, jika pada awalnya terjadi kesepakatan antara lelaki pertama dengan lelaki yang kedua, terjadi kesepakatan tolak untuk nikahi janda dari laki-laki yang pertama sementara waktu supaya bisa kembali kepada suami pertama. Pada awalnya lelaki yang kedua ini oke, ya, saya siap bantu. Namun di hari H pernikahan, pada saat akad nikah, niat dari lelaki yang kedua itu adalah nikah rohbah, bukan niat tahlil, niat untuk menghalalkan. Namun memang serius mau berumah tangga dengan perempuan ini, maka pernikahan sah. Pernikahan sah karena baginya apa yang dia niatkan. Dan niat dia adalah ketika akad nikah serius menikah, bukan memperturuti kesepakatan yang telah dibuat. Dan ini adalah kesepakatan yang haram yang tidak wajib untuk diperhatikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah nikah mut'ah, nikah kontrak, nikah sementara waktu. Memang telah terjadi kesepakatan di antara laki-laki dan perempuan ini yang menikah ini, kalau nikahnya cuma sementara waktu, boleh jadi 3 hari, seminggu, sebulan, atau waktu, atau tergantung waktu yang disepakati di antara keduanya. Nikah mut'ah semacam ini pernah dibolehkan oleh Nabi SAW, dan kemudian Nabi haramkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, pada saat penaklukan kota Mekah. Dan perlu diketahui bahwa nikah mut'ah atau nikah kontrak yang dipraktekkan oleh orang Syiah zaman ini, saat ini, berbeda dengan nikah mut'ah yang pernah Nabi halalkan. Nikah mut'ah yang Nabi halalkan itu pakai wali. Lain halnya dengan nikah mut'ah buatan orang Syiah. Maka itu cuma kontrak antara laki-laki dengan perempuan tanpa wali. Demikian juga nikah mut'ah yang pernah Nabi bolehkan itu adalah dalam kondisi darurat. Nabi bolehkan dalam suasana perang di tempat yang jauh dari istri, ada tuntutan kebutuhan biologis, maka Nabi bolehkan untuk para tentara ini untuk nikah mut'ah. Dan ini lain halnya dengan praktek nikah
mut'ah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, Rafidhah. Mereka melakukan nikah mut'ah padahal tidak ada kebutuhan darurat untuk melakukan hal tersebut. Tidak dalam kondisi safar, tidak dalam kondisi perang, dalam kondisi mukim normal biasa, namun mereka mengadakan akad nikah. Maka jika ada orang Syiah yang mendalili mut'ahnya dengan mut'ah yang pernah terjadi di masa Nabi SAW, maka ini adalah pendalilan yang tidak nyambung, tidak berhubungan. Dan satu hal yang menarik di antara sahabat Nabi yang meriwayatkan kalau Nabi mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ali adalah di antara sahabat yang menegaskan haramnya nikah mut'ah. Dan tentu sahabat Ali setelah dia tahu kalau Nabi mengharamkannya, tidak mungkin dia membolehkannya. Oleh karena itu maka ini bukti dari sekian banyak bukti bahasanya pengakuan orang Syiah kalau mereka adalah pencinta Ali, penggemar Ali, fans berat dengan Ali adalah satu hal yang dusta dan mengada-ada. Buktinya berkaitan dengan masalah ini, permasalahan nikah mut'ah yang Ali pun melarangnya namun mereka membolehkannya. Demikian materi yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Jazakumullah khairan atas apa yang disampaikan oleh Ustadz Aris Menendar, dan banyak sekali pemirsa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari penjelasan beliau. Ada 3 jenis pernikahan yang terlarang dalam Islam, yaitu nikah shighar, kemudian yang kedua nikah tahlil, dan yang ketiga nikah mut'ah. Kemudian beliau memberikan catatan yang sangat berharga tentang nikah mut'ah, perbedaan antara nikah mut'ah yang dulu sempat dibolehkan oleh Rasulullah SAW dengan nikah mut'ah yang saat ini dipraktikkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita gali dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Aris. Yang pertama Ustadz, terkait dengan nikah shighar, ada 2 jenis yang tadi disampaikan. Jenis yang pertama, salah satu di antara inti bahasanya nikah itu menjadi terlarang adalah karena ketiadaan mahar, begitu saja. Bahasanya masing-masing tidak memberikan mahar. Ada satu kasus misalnya pasangan atau calon suami istri, namun dalam kondisi suami lebih miskin daripada calon istrinya. Kemudian sang istri yang menyediakan mahar, suami sama sekali tidak kemudian memberikan mahar, istri yang kemudian menyediakan, dan ketika akad nikah suami yang menyerahkan. Nah, apakah semacam ini sudah teranggap pemberian mahar ataukah belum? Al-Zahir kemungkinan yang lebih mendekati dari praktek ini, maharnya cuma pura-pura. Maharnya cuma pura-pura, maka si perempuan ini ngerti kalau dia menyerahkan sejumlah harta ini nanti akan kembali kepada dirinya, maka pemberian dia kepada si laki-laki ini ada sekedar pura-pura dan bukan pemberian yang sesungguhnya. Oleh karena itu maka pernikahan yang ditanyakan tadi adalah pernikahan yang kurang memenuhi persyaratan, yaitu adanya mahar. Nah, bisa tergolong, bisa kita golongkan dia adalah pernikahan tanpa mahar, sehingga nikah sah. Akan tetapi suami ini masih punya utang mahar, mahar mithl, mahar standar untuk sekelas perempuan yang dia nikahi. Sekalipun misalnya si perempuan betul-betul berniat untuk membantu calon suaminya karena mungkin tidak mampu untuk memberikan mahar. Nah, itu terlalu berlebihan. Ya. Biasanya itu biasanya kan kasus orang tua maunya besar, maunya berbangga-bangga ketika dilihat orang. Nah, dengan menampakkan mahar emas. Mahar emas sekian kilo, misalnya 1 kilo misalnya. Nah, ini laki-lakinya tidak punya, akhirnya dipinjemi. Si perempuan punya emas 1 kilo, ini tak pinjemkan. Nanti dan bisa dipertontonkan, bisa sehingga apa yang ketika acara akad nikah orang tuanya tetap bisa bersombong-sombong dengan itu, sehingga hakikat yang terjadi itu cuma peminjaman saja,
Iya, Ya, bukan pemberian. bukan pemberian. Iya. Tapi nikahnya sah saja. Dengan Nikahnya syarat- jika wali dan seterusnya rukun nikah terpenuhi maka sah, namun mahar belum ada sehingga ada kewajiban untuk membayar mahar mithal, mahar standar. Iya, jazakumullah khairan. Kemudian terkait dengan nikah tahlil, ya, tadi sempat dijelaskan bahasanya nikah tahlil itu statusnya zina dan boleh dirajam. Iya. Apakah itu harus dipersyaratkan setelah terjadi hubungan ataukah sebatas akad? Karena banyak semacam ini terjadi di tempat kita. Ada sebagian orang yang berniat untuk kemudian menghalalkan itu. Ya, Tapi karena hanya sebatas akad terus statusnya diceraikan. statusnya adalah tentu zina, ya kalau setelah terjadi hubungan badan. Harus terjadi hubungan badan. Iya. Sehingga sebatas akad belum sampai hukuman rajam. Iya. Kemudian misalnya dalam kasus tadi si lelaki kedua dalam akad dia berdasarkan pesanan dari suami pertama atau mantan suami pertama. Namun dalam perjalanan keluarga, gitu, setelah nikah dengan lelaki kedua, dia berubah niat. Ketika akad nikah sebenarnya niatnya masih ingin membantu. Tapi kemudian setelah mungkin berlangsung seminggu atau 2 minggu, mulai timbul rasa cinta dengan istrinya, kemudian berubah niat. Apakah masih bisa melegalkan nikah akad nikah yang pernah dia lakukan? Jika niatnya itu di awal itu sudah dia bicarakan, dia telah bicarakan niatnya tersebut dengan boleh jadi laki yang pertama, kemudian pada saat akad nikah dia juga masih niatnya adalah niat untuk kesepakatan, ya, maka ini tidak sah. Acuannya berarti pada saat Karena nikah tahlil pada saat akad nikah, ketika dia niatnya adalah nikah tahlil, maka ini akad nikah yang tidak sah. nikah yang tidak sah. Meskipun terjadi perubahan setelah itu. Iya, kalau terjadi berubah setelah selesai akad nikah, maka itu Tidak teranggap. tidak teranggap. Jazakumullah khairan atas penjelasan. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali pemirsa dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Aris. Namun sekali lagi kita ada keterbatasan waktu. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.